Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di acara Insut Ramadan hari ini. Salawat serta salam kita junjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sahabat insan Al-Kautsar yang dirahmati Allah, sejatinya manusia sering sekali berkeluh kesah. Mengeluh merupakan bentuk dari ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkannya. Nah, pada Insut Ramadan hari ini kita akan membahas mengenai mengeluh bikin hati jadi keruh. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Nur Hasan. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga sahabat insan Al-Kautsar di rumah juga sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah, Pak Hasan, seperti judul kita nih hari ini, mengeluh bikin hati kita jadi keruh. Banyak dari kita, termasuk saya sendiri Pak Hasan, selalu mengeluh akan hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah mengeluh itu bisa membuat hati kita jadi keruh, Pak? Silahkan mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih Teh Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan Al-Kautsar, kita bersyukur di kesempatan Ramadan tahun ini bisa kembali berjumpa dalam kajian insan Ramadan Al-Kautsar, dan semoga diberi nikmat sehat walafiat, kenikmatan ibadah, dijadikan ini penghujung pandemi sehingga keluar dari pandemi. Yang tadi disampaikan, kita manusia itu tidak bisa lepas dari istilah keluh kesah. Keluh kesah. Ada yang bentuknya curhat, ada yang bentuknya ujaran, kebencian, dan macam-macam. Dan hampir seluruh insan yang hidup itu tidak lepas dari mengeluh. Artinya mengeluh itu kalau kita merujuk dalam istilah kosakata Arab itu syakwa namanya. Syakwa itu curhatan, laporan. Bisa jadi kalau orang yang kehilangan ya sedang istaka yastaki, melaporkan. Dalam hal ini boleh, bukan dalam tanda petik mengeluh di sitir dalam Al-Quran, tapi melaporkan kehilangan boleh. Yang dimaksud mengeluh yang mempengaruhi keruhnya hati itu, sebagaimana ada kisah di dalam satu kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika Sayyidah Fatimah menggiling gandum, kalau di kita padi, beras gitu kan, ditumbuk, itu menetes keringatnya sampai berdarah tangannya. Akhirnya curhat kepada ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahku, tolong sampaikan kepada suamiku, carikan aku ART, asisten rumah tangga. Di sana masih ada pola pikir budak. Jadi perbudakan itu sampai saat ini mungkin masih ada. Paradigma berpikir orang Arab masih ada. Memang kenapa? Tanya Rasulullah. Ya seperti inilah ayahku, lelah. Belum lagi nanti aku mengurusi Hasan Hussein dan yang lainnya. Belum lagi mengisi majlis taklim. Kalau ibu-ibu selain mengurus anak-anaknya di rumah, mengurus anak-anaknya di sekolah. Akhirnya Rasulullah berdiri, mengangkat gandum satu karung itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, disimpan di hadapan putrinya Sayyidah Fatimah, sambil memberikan motivasi Rasulullah. Wahai putriku, ketika engkau menggiling gandum, meneteskan keringat, peluh yang begitu banyak karena mempersiapkan sajian untuk suamimu, maka ingatlah 8 hal kata Rasulullah.
Jadi kitab ini itu masyhur di Arab Saudi karena Syekh Nawawi yang keturunan Banten itu melihat fenomena sosial di Arab itu banyak perbudakan terhadap kaum wanita. Artinya ada nilai keseimbangan walaupun tidak sejajar tapi seimbang dalam kacamata Islam. Oleh beliau ditorehkanlah kitab ini, kitab berumah tangga namanya Uqudul Wijad. Satu, ketika engkau menggiling gandum, ingatlah bahwa biji-biji gandum yang hancur dan sampai butiran-butiran hancurnya satu biji gandum sampai berbutir hancur, itu akan dicatat oleh Allah sebagai pahala. Yang kedua, itu sebagai pengganti dosa-dosamu kepada Siti Fatimah. Yang ketiga, derajatmu akan diangkat. Jadi derajat wanita yang mengabdikan diri dalam keluarga itu akan diangkat. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, keringatmu yang menetes satu tetesan itu akan berbanding dengan jarak dirimu dengan api neraka itu 7 khonadik. Jadi 7 batasan. Khondak itu parit, jadi ada parit yang begitu panjang yang begitu tetesan keringat si istri itu menyiapkan hidangan untuk suaminya, merapihkan rumah tangganya, anak-anaknya diurus dengan kasih sayang, itu jauh dari api neraka dalam artian rumahmu akan sakinah mawaddah warohmah. Perpecahan, percekcokan itu akan jauh dari situ. Karena berdasarkan kasih sayang itu, mahabbah. Kemudian nanti ketika anakmu dimandikan, dipakaikan baju, disisir, Hasan Husain itu disisir. Ketika engkau menyisir Hasan Husain itu, ingatlah wahai putriku, ketika engkau menyentuh rambut cucuku, kata Rasulullah, maka engkau akan didoakan oleh para malaikat, oleh makhluk-makhluk langit 15.000 kebaikan. 15.000 kebaikan. Satu malaikat. Artinya apa? Berapa juta malaikat yang mendoakan, bahkan lebih. Kemudian ketika engkau hamil, membawa janin dalam rahim, maka itu pun akan dihitung oleh Allah. Yang tadi juga dihitung selain 15.000, itu satu gesekan kasih sayang terhadap anak itu sama dengan pahalanya memberi makan 1.000 orang yang lapar dan 1.000 orang yang tidak punya sandang pakaian. Jadi 2.000 bisa jadi. Kemudian kalau rasa sakit ketika hamil terasa, maka sama seperti mujahid, tapi bukan yang ngebom sembarangan. Mujahid yang memang betul-betul perang membela agama Allah, bukan emosi, bukan kepentingan politik golongan. Dan ketika lahir, si janin itu lahir dari rahimnya, maka dosa-dosa si ibu ini engkau akan diampuni oleh Allah. Kawaladat ummu. Jadi bisa dua maknanya, tapi sama-sama. Yang pertama, engkau akan diampuni. Yang kedua, engkau akan diampuni sebagaimana engkau lahir dari rahim ibumu dulu, tidak ada dosa. Dan engkau akan merasakan bagaimana kejiwaan seorang ibu melahirkan bayi. Jadi seorang perempuan itu akan merasakan sebagai ibu dan anak yang hakiki ketika melahirkan. Nah, itu Sayyidah Fatimah mengeluh akan hal tugas-tugas rumah tangga, akhirnya diberikan motivasi oleh ayahandanya Rasulullah SAW. Ya, memang kita tidak lepas dari hal-hal yang mengeluh tadi, karena syakwa itu bisa diartikan satu bejana yang ada tutupnya di atas. Begitu bejana dibuka, syakwa mengeluarkan keluhan, air yang di dalamnya akan terlihat. Nah, isi hati orang itu akan bisa terukur ketika dia sering berkeluh kesah. Akan diukur oleh orang, bahkan Allah memberikan wanti-wanti terhadap orang yang demikian. Apa wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala?
ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi ketika orang itu berkata saya beriman kepada Allah, dia beranggapan dia begitu saja dilepas oleh Allah tanpa akan diuji. Oleh karena itu Allah memberikan sitiran lagi. Mengapa ada ujian? Ada orang yang berkeluh kesah diuji, ada orang yang lupa ketika diberikan nikmat. Itu karena yang pertama, kita akan diuji termasuk kepada orang-orang yang siddiqin apa kadzibin. Orang yang betul-betul bertekad punya niat betul-betul ingin berubah, memperbaiki, ataukah hanya ingin mempermainkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ketentuan qada dan qadarnya Allah. Itu saja. Nah, kisah Siti Fatimah ini juga yang menjadikan ibu-ibu ketika berumah tangga, bahkan suami itu bagaimana memahami betul hak dan kewajiban sehingga tidak memicu keluarnya keluh kesah itu. Jadi karena berkeluh kesah setiap saat itu memang akan membuat keruh perasaan. Sebagaimana tadi tempayan satu tempat yang terbuka tutupnya maka akan terlihat kekeruhan di dalamnya itu. Nah, jadi boleh berkeluh kesah mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada orang-orang tertentu yang memang nanti tetap akan menghantarkan kita bagaimana memohon kepada Allah. Bukan setiap ada ketemu orang kita berkeluh kesah. Melihat orang ceramah A berkeluh kesah kurang bagus ceramahnya. Ketemu lagi orang yang ceramah lain orang berkeluh kesah lagi. Ketemu lagi pemimpin RT yang baru berkeluh kesah, curhat, tidak puas dengan layanan RT. Ganti RT curhat lagi, keluh kesah lagi. Itulah yang dilarang oleh Allah, selalu berkeluh kesah sehingga tidak ada rasa syukurnya. Karena yang dikhawatirkan mungkin untuk kalangan umum itu tidak terlalu bermasalah, tapi kalau kita ingin punya derajat sebagaimana Allah sampaikan, janganlah engkau lemah, janganlah engkau berkeluh kesah karena derajatmu sempurna. Kenapa? Ayam itu begitu bertelur, telurnya dierami. Lebih-lebih ibu kita begitu melahirkan bukan hanya dierami, dikasih bedong, dikasih minyak angin, begadang dan yang lainnya. Jadi wa antumul a'launa itu jauh di atas pelayanan binatang terhadap anaknya, terhadap suaminya. Kambing ketika punya anak didorong-dorong biar bangun, si anak pun nanti bangun. Karena jangan sampai tertelan itu cairan di dalam perut. Begitu juga manusia, wa antumul a'launa itu lebih sempurna, lebih memiliki rasa kasih sayang, lebih peka dan lebih perhatian secara mendetail daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Itu saja mungkin kenapa kita di dalam hidup ini hal-hal yang sifatnya mengeluh itu kita batasi. Ada yang memang orang 100% hidupnya mengeluh. Tapi kan harus kita arahkan agar berkurang 80% sampai 50%. Sampai berkurang di bawah 50%, bagaimana orang itu menyadari bahwa hidup ini adalah tujuannya bukan keluh kesah tapi mensyukuri, berjuang sebagaimana yang disampaikan Rasulullah terhadap Siti Fatimah. Ternyata begitu disampaikan manfaat perjuangan seorang istri di dalam rumah tangga, itu akan membuat kita semakin ikhlas, semakin ridho di dalam mengabdi kepada suami. Begitu juga suami akan tumbuh rasa cinta terhadap istri. Itu mungkin yang
kita bisa kaji di dalam hal kenapa mengeluh itu dilarang, dan ada batasan-batasan memang mengeluh itu dianjurkan dalam rangka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana sih caranya supaya kita tidak sering mengeluh gitu Pak? Terima kasih Anela. Ada satu kisah menarik yang ditorehkan oleh beberapa tabi'in. Kita kenal satu tokoh sufi namanya Hatim Al-Assam. Abdurrahman Hatim Al-Assam itu pernah menutup aib seorang wanita yang kentut di depannya selama 15 tahun. Jadi wanita itu ditutup rasa malunya oleh beliau, padahal beliau tahu betul. Al-Assam kenapa? Karena beliau pura-pura seakan-akan tidak mendengar kentutnya wanita yang bertamu itu. Akhirnya dari perilaku beliau selama 15 tahun menahan aib itu, Allah berikan keturunan yang ke-9, seorang anak perempuan yang sholihah, hafal Quran dalam waktu 10 tahun hafal Quran. Ketika putrinya sudah 10 tahun, itu Imam Hatim Al-Assam itu pamit kepada keluarganya, ingin menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Jadi kalau dulu tidak seperti sekarang, ibadah haji maksimal 40 hari. Kalau yang ONH plus hanya 10 sampai 14 hari. Umroh bisa setiap tahun. Dulu tidak. Jarak antara Irak, perbatasan Iran kepada Arab Saudi, Jazirah Arabia itu sangat jauh. Oleh karena itu pamit dan meninggalkan satu orang istri, 9 putri. Nah, salah satu putrinya ini hafal Quran, hafizah. Ketika ayahnya mau pamit, dilarang oleh istri beliau dan 8 orang putrinya yang lain. Tapi yang terakhir ini memberikan motivasi, memberikan kekuatan terhadap ayahnya dan terhadap yang lain. Biarkan bunda, biarkan kakak-kakakku, ayah kita menunaikan ibadah haji. Jadi kan si istri dan 8 orang anaknya berkeluh kesah ini. Begitu mau ditinggal ayah, siapa yang ngasih kami makan ayah? Bagaimana besok kami kuliah, bagaimana besok kami les kalau sekarang kan ayahnya mau ngaji, mau pesantren lagi, mau belajar lagi, mau pesantren Ramadan di Al-Kausar misalnya, itu berkeluh kesah istrinya, gimana ATM saya ayah ya, dan yang lainnya. Nah, si bontot ini memberikan motivasi, wahai bunda, yang memberi kita selama ini makan bukan ayah, tapi zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan ayah menunaikan niatnya, kita tidak akan pernah terlantar. Akhirnya dengan motivasi anak yang botot, biasanya orang tua malu kalau ada ucapan-ucapan anak kecil. Akhirnya ya diiyakan. Imam Hatim Al-Assam berangkat naik haji. Setelah kepergian 2-3 hari, 10 hari terasa makan sulit. Begitu berkeluh kesah lagi istrinya dan kakak-kakaknya itu, akhirnya tetap dikuatkan oleh si bontot yang hafal Quran ini. Wahai kakakku, wahai bundaku, selama ini yang memberi makan kita bukan ayah. Yang memberi makan kita zat yang maha kaya, yang maha mulia, yang maha pengasih dan penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah selesai bicara, memberi kekuatan batin kepada orang tuanya, beliau masuk kamar. Si bontot ini masuk kamar dan berdoa kepada Allah, memohon apa yang diinginkan. Artinya sama-sama mengeluh tapi beda bentuknya, caranya berbeda. Yang si bontot ini mengajarkan mengeluhnya kepada Allah, kepada zat yang maha kaya, sementara ibu dan kakak-kakaknya masih dalam tataran mengeluh kepada manusia. Dan keluhannya dasarnya kehilangan manusia. Jadi kita boleh mengeluh atas dasar ini boleh, tapi nanti caranya. Tidak lama si bontot ini berdoa, ada orang mengetuk pintu. Ketika diketuk,
ada orangkah di rumah? Siapa yang ada di dalam rumah? Dibukakan pintunya, ternyata ada orang berkuda banyak. Karena dulu bukan sesubur di Indonesia, di sana itu pasti tandus, padang pasir, dan malam pun panasnya akan terasa, dinginnya akan semakin dingin. Akhirnya, apakah kalian punya air? Karena memang Ja'far ini, Al-Mansur ini, Khalifah Amirul Mukminin ketika Bani Abbasiyah yang kedua ini, itu memang diberi ujian oleh Allah, ujian yang sama, mengeluh kehausan. Jadi ada 3 cerita ini. Yang satu mengeluh ditinggal suami, yang satu mengeluh tapi kepada Allah, yang bontot. Nah, Amirul Mukminin Ja'far Al-Mansur ini diuji oleh Allah untuk mengeluh dari kehausan, tetap meminta tolong ke manusia. Akhirnya dibuka, dan memang keluarganya Hatim Al-Asom ini tidak punya makanan apa-apa ketika ditinggal, tinggal air saja. Kebetulan yang diperlukan oleh khalifah ini air. Akhirnya setelah selesai, ini rumah siapa? Begitu ditanya sama khalifah, ini adalah rumah Hatim Al-Asom. Akhirnya khalifah kaget, oh ulama besar, ulama kaum muslimin. Karena Hatim ini adalah ulama sufi yang bukan hanya bicara di lisan, tapi ternyata memang secara otomatis mengamalkan dalam perilaku. Kesederhanaannya, tawakalnya kepada Allah, semua memang beliau sangat terkenal, sangat terkenal. Akhirnya si khalifah itu memberikan bungkusan yang isinya uang, diberikan ke keluarganya Hatim Al-Asom. Tidak sampai di situ, Allah mengabulkan doa si bontot yang hafal Quran ini. Khalifah menengok kepada semua tentaranya, jikalau kalian cinta kepadaku, ikuti apa yang aku lakukan. Akhirnya seluruh tentaranya memberikan kantong emasnya, uangnya kepada keluarga Hatim. Nah, apa kata si bontot? Bukan menyembah-nyembah kepada khalifah, terima kasih. Tidak. Jadi masa ini semasa dengan Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i. Kata si bontot gini kepada keluarganya, pesan wasiat, iza kanatin nazaratu minal makhluk, wahai bunda, wahai kakak-kakakku, jikalau satu makhluk saja menengok kepada kita, itu takufian kalimat. Takufian itu kata dari kaffa yakufu kafan, takufian. Jadi kalau ada kain kafan, kain yang mencukupi kita hidup di dunia namanya kain kafan. Kalau bahasa Arab yakfi, cukup. Bukan begini, tapi pasti telapak tangan. Yakfi, cukup. Takufian itu kalimat untuk para perempuan, karena ibunya perempuan, kakak-kakaknya mayoritas perempuan. Satu makhluk Allah saja melihat kita, kekurangan kita, itu tercukupi. Takufian itu sampai penuh. Pintu Imam Hatim Al-Asom itu penuh dengan kantong emas gitu. Jadi takufian itu lebih dari harapan. Mengeluh kesahnya segini, diberinya lebih, takufian namanya. Fa kaifa binazratil khaliq. Lalu bagaimana kalau yang menengok kita adalah sang khaliq? Berarti jauh kekayaannya di atas kekayaan makhluk. Jadi itulah motivasi dari seorang anak kecil, bagaimana kita mengeluh yang baik, mengeluh yang benar, mengeluh yang memang tidak akan membuat hati kita keruh. Itu aja Kamil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sama-sama mendengar penjelasan dari Bapak Nur Hasan mengenai mengeluh bikin hati jadi keruh. Nah, ada hal yang diperbolehkan dari mengeluh, yaitu hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mengakhiri insut Ramadan hari ini, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Hasan. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Insan Al-Kausar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, tidak cepat berkeluh kesah. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian dikutip oleh putrinya Hatim Al-Asom,
Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Jadi dunia ini bukan sekedar semata-mata tujuan utama, bukan motivasi utama. Apa-apa ketika kita melihat dunia itu bukanlah tujuan utama. Mudah-mudahan ketika kita melihat dunia, dijadikan penglihatan kita dunia sebagai bahan untuk melanggengkan kehidupan amaliyah kita di akhirat. Walaupun hidup kita di dunia, tapi cara berpikir, berperilaku kita, ibadah kita, sedekah kita, senyum kita, beramal kita, menuntut ilmu kita bernilai hakiki di akhirat, karena motivasi kita adalah motivasi akhirat, motivasi keabadian. Mudah-mudahan ini yang bisa menjernihkan hati kita sehingga tidak terlalu keruh oleh orientasi keluh kesah dunia. Jadi mudah-mudahan yang kita keluhkan adalah keluhan motivasi akhirat, bukan keluh kesah hiruk pikuk dunia, sehingga dunia ini menjadi jembatan untuk keabadian di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampailah kita di penghujung acara hari ini. Sahabat Insan Al-Kausar semuanya, jangan lupa dukung terus YouTube channel MTS Al-Kausar dengan cara subscribe dan like ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين